Adegan berubah diperlihatkan kalau ada seekor anjing yang menggonggong di tepi danau dan di atasnya itu ada tubuh wanita dengan posisi tertelungkup. Misteri apa lagi ini ya? Hai bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Ya, di video kali ini aku akan ceritakan kelanjutan film Psikopat yang dimainkan sama Freddie Highmore dan Vera Farmiga. Film ini merupakan film serial ya bos, jadi kalau kamu belum simak episode-episode sebelumnya, kamu choose aja ke playlist yang ini. Sekarang kita udah nyampe di season yang ketiga. Di part sebelumnya, diceritakan kalau seorang tamu motel, yakni cewek cakep bernama Anika, hilang setelah dia pergi diantarkan Norman. Katanya sih cari makan di restoran ya kan? Tapi baliknya kok Norman sendiri aja bawa mobilnya Anika. Emma yang lihat itu cuma bisa bengong-bengong aja. Biar kalian gak penasaran gimana kelanjutan film cerita kali ini, langsung aja deh kita putar film ceritanya. Tamu kamar Bates Motel, yakni Anika, menghilang meskipun mobilnya tetap diparkir di luar kamar motel. Norma bertanya ke Norman, tapi Norman menyangkal melihat Anika. Dasar apes ya, Emma dengan polosnya bilang kalau Norman lah yang terakhir bersama Anika, naik mobil cari restoran. Ya udah ketahuan kayak gitu ya, Norman masih aja bisa membela diri loh. Dia bilang ke ibunya ini bakal marah kan kalau tahu Norman nyetir tanpa SIM. Nah, setelah beberapa hari, Emma dan Norma nekat masuk ke kamar Anika untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Anika. Mereka nemuin undangan pesta untuk malam itu yang mungkin terlarang. Ini adalah The Arcanum Club, klub berburu kelas atas, kumpulan orang-orang jet set. Malam itu Norma lalu menyamar sebagai Anika agar bisa masuk ke acara itu. Tapi dia ditolak dong karena nggak tahu passwordnya. Aku juga baru tahu ya kalau klub-klub istimewir kayak gitu ada passwordnya. Udah kayak ATM aja kan pakai password. Norma lalu mengendap-endap di semak-semak. Tiba-tiba Romero menangkapnya saat dia mengintip ke jendela. Norma memberitahu Romero kalau kekhawatirannya soal hilangnya Anika dan juga keterlibatan Norman di dalamnya. Otomatis Romero mengusirnya karena nggak aman kalau tetap berada di sana. Nah, pas pulang dari klub itu ya bos, Norma lewat di lokasi konstruksi jembatan layang baru atau bypass. Di situ ada tulisan Lieberman Memorial Bypass, membuka musim gugur ini. Artinya bypass itu bakal dioperasionalkan di musim gugur. Norma otomatis ya langsung emosi dan nabrak tulisan itu pakai bemper depan mobilnya. Ketika sampai di motel, Norman yang tahu ibunya sedang emosi mencoba untuk menenangkan. Adegan berubah diperlihatkan kalau ada seekor anjing yang menggonggong di tepi danau dan di atasnya itu ada tubuh wanita dengan posisi tertelungkup. Misteri apa lagi ini ya? Iya, adegan berikutnya adalah Caleb yang membantu Dylan membangun rumah kaca baru dan bersikeras untuk membayar sewa di sana. Intinya dia mau tinggal. Saat Emma mengantarkan tanaman rami ke kabin itu, mereka saling berkenalan. Emma akhirnya mengetahui kalau Caleb adalah saudara laki-laki Norma. Anehnya di sini, Dylan justru meminta Emma untuk tidak memberitahu Norma atau Norman tentang keberadaan Caleb. Hari itu Romero memanggil Norma ke kamar mayat untuk mengidentifikasi mayat dari danau. Tapi lalu dikonfirmasi kalau mayat itu bukanlah Anika bos. Norma lega ya, minimal kekhawatirannya nggak terjadi. Saat itu Norma juga dikasih tahu, mereka pun menepi sendiri kalau kekacauan gadis mati, gadis hilang, itu bukanlah masalah mereka sekarang. Di saat yang sama, Romero bertemu dengan seorang petinggi di klub Arcanum, memberitahunya tentang wanita yang meninggal dan mempertanyakan apakah ada wanita pekerja seks komersial profesional yang mungkin hilang dari sana. Tapi jawaban yang didapat tetap tidak pasti. Lalu Romero datang ke rumah Bates untuk bertemu Norman dan mengajukan beberapa pertanyaan. Di situ Norman bekerja sama meskipun Norma, ibunya, keberatan. Beralih ke adegan berikutnya. Di kantor Romero dikunjungi oleh seorang pengacara Missouri bernama Marcus yang berencana untuk mencalonkan diri sebagai sheriff. Dia membandingkan Romero dengan pelatih sepak bola yang akhirnya mengalami musim kekalahan setelah bertahun-tahun berjaya. Intinya Romero udah waktunya turun. Saat Romero menyuruhnya pergi, masing-masing dari mereka tampak sama-sama percaya diri dengan peran mereka masing-masing di masa depan kota itu.
Nggak dijelaskan apakah hal ini bakal jadi masalah buat posisi Romero ke depannya sebagai sheriff. Tapi ikuti saja film cerita ini. Di rumah Bates, Norman sangat marah pada ibunya Norma karena memberitahu Romero soal Normanlah orang terakhir yang melihat Annika. Nah, Norman mengatakan kalau dia tuh udah muak banget ya, jadi orang yang selalu dianggap salah terus. Dah tuh ya, mereka berantem hebat. Norman lalu curhat dengan Emma di kantor motel tentang kecurigaan ibunya ini. Emma mencoba menenangkan Norman. Pertengkaran ini ternyata nggak sampai di situ, masih lanjut di lobi motel. Norman bertanya ke ibunya, apakah dia ini seorang pembunuh? Norma berusaha tenang, nggak menjawab meskipun sebagian besar dari apa yang dipertanyakan Norman itu benar. Nah, sampai di sini bos, makin penasaran kan kenapa Norma berpikiran seperti itu? Saat Norman berusaha menenangkan diri di kamar mandi, dia lagi-lagi melihat wajah Norma di cermin. Tapi ini nggak nyata ya bos. Norma yang dilihat Norman kali ini not real. Ya, lagi-lagi Norman berhalusinasi. Norma halusinasi ini berbicara tentang detail kejadian malam itu saat Norman dengan Annika. Norma halusinasi menyarankan agar Norman menenggelamkan dirinya di bak mandi atau di bathtub untuk mengingat gimana sih dia membunuh Annika. Norman melakukan apa yang diperintahkan dan benar saja, ingatan itu dengan jelas muncul di benaknya Norman sebelum akhirnya Norman pingsan. Norma asli yang menemukan anaknya tenggelam di bathtub langsung panik dan menolongnya. Sekali lagi, ini Norma yang asli ya bos, bukan yang halusinasi tadi. Mengetahui ini, Norma sangat rapuh dan dia menangis di kantor motel. Saat dia berjongkok di belakang meja, tiba-tiba sebuah mobil masuk ke tempat parkir motel. Annika di sana muncul dan ambruk di tanah tepat di depan Norma dengan luka yang cukup parah sampai isi perutnya terburai, dan Annika membawa hadiah buat Norma. Dia memberitahu Norma untuk melakukan sesuatu yang penting dengan hadiah itu. Karena apa yang dibawa Annika ini penting buat Norma dan Norman katanya. Lalu Annika menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Norma. Norma bergegas menelpon 911. Hadiah dari Annika itu ternyata sebuah flash drive yang entah isinya apa. Isinya apa ya? Kenapa itu seolah-olah penting buat Norma dan Norman? Oke bos, itu tadi sementara film cerita kelanjutan dari serial Bates Motel. Kalau kamu belum dengerin episode-episode sebelumnya, buruan cus ke playlist Bates Motel. Oke, bantu like video-video di film cerita, subscribe, klik loncengnya juga, karena aku udah gak sabar ketemu kalian di cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!